5 tahun hidup tanpa kulkas. Kok bisa? Kita simak yuk. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Eva. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, semoga channel ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan sharing tentang kulkas. Ya, kulkas. Tapi bukan bongkar-bongkar isi kulkas saya atau membahas food preparation yang biasa teman-teman lihat di channel YouTube teman-teman YouTuber yang lain. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya bagaimana 5 tahun tanpa kulkas. Saya dan suami baru menikah 18 tahun dan alhamdulillah kami sudah dikaruniai 3 orang anak dengan rentang usia 15 tahun, 10 tahun, dan 4 tahun. Dan itu masa-masanya dimana mereka butuh asupan makanan yang banyak. Nah, berhubungan dengan kulkas tadi, karena 5 anggota keluarga kami itu butuh stok makanan yang banyak, artinya pasti butuh kulkas dong. Tapi bagaimana saya bisa memutuskan untuk tidak menggunakan kulkas di dapur kami? Kita simak yuk. Apa sih yang melatar belakangi saya memutuskan hal tersebut di atas? Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang akhirnya mendorong saya untuk hidup tanpa kulkas. Yang pertama, di 5 tahun ke belakang sebelum saya memutuskan untuk tidak menggunakan kulkas, saya biasa berbelanja di supermarket atau di pasar tradisional dan tanpa budget. Jadi pada saat berbelanja, apa yang dilihat, yang dirasa akan dibutuhkan, maka itu yang diambil dan dibeli. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam kulkas, itu belum tentu juga kita manfaatkan, dan akhirnya banyak bahan makanan yang menjadi rusak dan sudah expired tanpa sempat kita untuk mengolahnya. Dan hal itu membuat saya sedih dan bersalah karena saya menjadi tabzir atau yang biasa kita sebut dengan mubazir ya. Kemudian alasan yang kedua, karena pada akhir 2014 itu keluarga kami berbagi area dengan keluarga adik dalam satu atap. Artinya kita harus berbagi juga listrik, dan membuat kami harus berpikir bagaimana meminimalisir pemakaian alat-alat elektronik atau meniadakannya. Dan salah satu kandidat pada saat itu adalah kulkas. Yang ketiga, alasan saya memutuskan untuk tidak memakai kulkas adalah karena kami tinggal di daerah Bandung Utara yang di sana banyak perumahan-perumahan, juga banyak universitas, serta ada pesantren juga, Darut Tauhid, yang artinya ini adalah daerah ramai, di mana setiap pagi pasti ada pasar kaget yang menyediakan banyak sekali bahan makanan. Hal ini menjadi keuntungan bagi saya untuk memutuskan hidup tanpa kulkas tersebut, karena saya tidak akan khawatir kekurangan atau sulit untuk mendapatkan bahan makanan dengan kondisi fresh, karena tersedia setiap pagi. Tinggal saya berangkat ke depan dan saya akan mendapatkan seperti yang biasa saya dapatkan di pasar tradisional dengan kondisi yang fresh dan juga harga yang terjangkau, sama seperti di pasar tradisional. Hal keempat, dan ini yang paling urgen setidaknya untuk saya memutuskan untuk berhenti menggunakan kulkas, adalah karena habit saya yang kurang baik dalam mengelola keuangan. Saya biasa berbelanja tanpa list belanjaan dan biasanya membawa uang selalu diberi lebih, dan pada kenyataannya
uang antisipasi kelebihan itu tidak pernah selamat dan selalu habis karena melihat ada barang-barang atau bahan makanan yang rasanya perlu dibeli karena suatu saat akan terpakai. Nah, habit ini yang ingin saya rubah karena saya merasa itu tidak baik dan tidak produktif untuk saya dan untuk keuangan keluarga. Dari keempat hal tersebut, akhirnya saya dan suami memberanikan diri untuk mengambil keputusan menghibahkan kulkas yang kami miliki dan mulai kehidupan yang baru, habit yang baru, hidup tanpa kulkas di dapur kami. Lalu bagaimana caranya agar habit yang baru ini bisa berjalan dengan baik? Ada beberapa tips yang mungkin saja bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertama, yaitu rencanakan apa yang akan dibeli. 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk belanja hanya kebutuhan hari itu. Jadi saya belanja harian, mungkin terdengar sangat rigid sekali ya, tapi itu memungkinkan karena saya tinggal belanja ke depan dan itu tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak. Hal selanjutnya, poin yang kedua yaitu kita bisa berbelanja untuk bumbu-bumbu dapur. Tidak harus setiap hari. Kita bisa membelinya untuk stok 3 hari ke depan atau sampai 7 hari ke depan. Dalam jangka waktu itu, bumbu dapur masih bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Kebiasaan buruk saya waktu itu biasa membeli stok yang banyak. Misal, saya beli bawang merah dengan jumlah yang cukup banyak karena saya pikir saya tidak usah bolak-balik ke pasar. Biasanya harganya lebih murah. Itu godaan bagi para ibu. Saat kita membeli lebih banyak, maka harganya bisa lebih murah dan itu sepertinya akan menghemat. Setelah saya mengalaminya, ternyata banyak sekali untuk kasus bawang merah saja ya misalnya. Belum bawang merah itu habis, keburu bawang itu kondisinya tidak layak untuk digunakan lagi, misalnya ada yang busuk dan sebagainya, dan itu tentu saja tidak dapat kita gunakan dan akhirnya menjadi pemborosan juga. Jadi tipsnya adalah beli sesuai dengan kebutuhan. Tips yang ketiga yaitu untuk bahan makanan yang awet. Memang jika kita tidak mempunyai kulkas, pada akhirnya kita harus kreatif memilih bahan-bahan yang bisa berguna tahan lama. Misalnya kentang, mentimun atau terong, labu siam, itu bahan makanan yang relatif bisa bertahan dalam beberapa hari di suhu ruang. Yang penting tidak terkena sinar matahari secara langsung. Atau mungkin tempe juga sebetulnya bisa kita simpan, tidak masuk ke dalam kulkas. Kita pilih coba tempe yang dibungkusnya dengan daun, tidak dengan plastik, karena itu akan lebih membuat si tempe lebih awet. Itu dari pengalaman saya. Kemudian tips yang terakhir yaitu tips yang keempat, untuk buah-buahan. Nah, ini untuk buah-buahan bisa lebih leluasa karena buah-buahan kan rata-rata bisa bertahan sampai 3 hari, bahkan ada yang bisa bertahan sampai 7 hari ya, dalam kondisi yang masih layak untuk kita konsumsi dan rasanya pun tidak akan berubah. Nah, untuk buah-buahan ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari, atau dalam sepekan itu kita butuh berapa banyak, hanya itu saja yang kita belanjakan, dan nanti pada saat stoknya sudah habis kita belanja ulang. Jika ditanya bagaimana rasanya setelah 5 tahun tidak menggunakan kulkas, pada awalnya sih saya merasa was-was, tidak pede dan gak yakin juga bakal mampu menjalani hari-hari tanpa kulkas, karena belasan tahun ya seperti keluarga yang lain, kulkas menjadi kebutuhan utama setiap ibu-ibu. Tapi setelah berjalannya waktu, beberapa bulan dilakoni, ternyata hal itu menjadi hal yang biasa, dan justru ada beberapa kebaikan
yang saya rasakan. Yang pertama, saya merasa bahagia pada saat yang kita beli lalu kita olah, ternyata itu bisa habis di hari itu dan tidak menyisakan sisa makanan. Itu luar biasa membuat saya bahagia dan bersyukur karena bisa memanfaatkan makanan yang sudah disediakan Allah untuk kita dan kita optimalkan tanpa memubazirkannya. Yang kedua, rasa syukur yang sering kali hadir adalah pada saat kita melihat makanan itu, kita menyantapnya bersama keluarga, ada rasa syukur bahwa Allah sudah memberikan nikmat rizki kepada kita. Karena mungkin saja banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan untuk menyediakan makan hari itu saja sulit gitu. Sementara kita membuang-buang makanan atau banyak makanan yang tersisa dan akhirnya tidak dapat dimakan oleh kita. Hal lain yang saya syukuri adalah tentu saja karena kebiasaan buruk saya terhadap uang, kontrol terhadap keuangan menjadi lebih baik. Saya sudah terbiasa merencanakan apa yang mau dibelanjakan, lalu membuat budgeting untuk pengeluaran konsumsi keluarga. Itu dia sepelumit tentang cerita saya bagaimana 5 tahun tanpa kulkas di dapur kami. Tentu saja teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda-beda tentang kulkasnya masing-masing. Ini hanya pengalaman saya pribadi karena saya yakin setiap keluarga adalah unik dan tantangan-tantangan yang dihadapinya pun unik dan berbeda-beda untuk setiap keluarga. Pada intinya, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh kita setiap keluarga yang berbeda-beda itu menghasilkan solusi kreatif yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jika teman-teman punya pengalaman yang berbeda atau pengalaman unik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga apa yang teman-teman share di kolom komentar itu dapat menginspirasi juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat juga menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Di sini, semoga channel ini